Di sebuah kapal luar angkasa yang bernama Athena 1, terlihat kapal itu mengalami kerusakan cukup parah. Dan ini adalah Dr. Atkins, salah satu kru Athena 1, dan hanya dia yang selamat. Saat akan pergi ke kapsul darurat, dia diperintahkan untuk mengambil sampel penelitian oleh pusat misi. Doctor, either you come home with my research, or you don't come home at all. Saat mengambil sampel tersebut, terlihat seekor tikus percobaan mereka yang menjadi sangat besar dan mengerikan. Saat Dr. Atkins berhasil masuk ke kapsul, tikus itu tetap mengejarnya dan mendobrak kapsul itu, sehingga membuat jendela kaca di kapsul tersebut retak. Tetapi untungnya Dr. Atkins berhasil pergi dari sana. Tetapi saat akan memasuki atmosfer bumi, retakan di kaca itu semakin meluas, dan lalu kapsul itu terbakar dan meledak. Berganti ke sebuah hutan, dan ada 5 orang yang bernama Davis Okoye, Nelson, Amy, dan Connor. Yang lalu, sampailah mereka di suaka alam liar San Diego. Di sana terlihat seekor kera bernama Pavo. Yang lalu, Pavo mengejar Connor. Tapi untungnya, dia diselamatkan oleh seekor gorila putih yang bernama George. Connor! George ini sangat pintar karena bisa berbahasa isyarat dan sangat menurut pada Davis. You and I laughing at your joke, okay? New guy, he no laugh. Besoknya, saat Davis melihat George, dia menjadi lebih besar dan agresif dari biasanya. Berganti ke sebuah kantor perusahaan di Chicago yang bernama Energyn. Dia adalah Brad, dan wanita ini bernama Claire. Mereka adalah orang di balik pembuatan sampel tersebut. Claire berencana untuk meminta bantuan Burke, rekannya yang berada di militer, untuk mengambil sampel itu. Berpindah ke sebuah rumah di Los Angeles. Dan dia adalah Dr. Cat Caldwell. Saat dia melihat berita di TV tentang Energyn dan sampel tersebut, dia langsung pergi. Dia pergi ke tempat di mana salah satu sampel tersebut. Di sana, dia bertemu dengan Davis. Dan lalu, mereka melihat bagaimana kondisi George. George dengan bahasa isyarat memberitahu Davis kalau dia kelaparan. Dan saat Dr. Cat sedang menjelaskan tentang rekayasa genetika, George mengamuk dan menghancurkan kandangnya. George, no! Lalu mengamuk di jalan raya. Saat Davis sudah berhasil menenangkan George, datang sebuah helikopter dari pemerintah dan salah satu orang di sana menembakkan beberapa obat bius yang membuat George pingsan. Di sisi lain, Burke dan timnya sedang berada di sebuah hutan untuk memburu serigala yang telah menghirup asap sampel patogen tadi. Namun ternyata, serigala itu sudah menjadi sangat besar dan kuat, dan pada akhirnya, Burke dan timnya itu tewas. Incoming! Kembali pada Davis dan Dr. Cat yang juga ikut dibawa bersama George. Dan ini adalah agen Russell. Dan mereka pergi ke suatu tempat dengan pesawat.
berganti ke gedung Energy. Claire menjelaskan pada Brett bahwa sebenarnya ada obat untuk menghentikan efek dari patogen. Obat itu bernama R19. R9 affected creatures' growth and aggression. Dan lalu, dia sudah menyiapkan semacam pemancar gelombang radio yang sangat kuat. Dan gelombang tersebut akan membuat hewan-hewan yang terinfeksi sampel patogen itu datang ke sana. George yang merasakan gelombang radio tersebut langsung terbangun dan mengamuk. Get up now! Salah satu tembakan dari pasukan di sana tidak sengaja mengenai bahan peledak yang membuat pesawat itu mengalami kerusakan cukup parah dan membuat pesawat itu terjatuh. Untungnya, Davis, Dr. Cat, dan Russell yang dibantu oleh Davis berhasil memakai tas parasut dan keluar dari pesawat tersebut. Sementara George ikut jatuh bersama pesawat itu dan meledak. Namun saat diperiksa, mereka tidak menemukan mayat George, yang menandakan bahwa George masih hidup. Yang lalu, datang helikopter bantuan untuk menjemput mereka. Looks like our ride's here. Mereka dibawa ke markas militer, dan ini adalah Kolonel Black. Kolonel berencana untuk menyerang George dan serigala itu. Davis dan Dr. Cat yang tahu kalau penyerangan itu akan gagal, mencuri helikopter dan pergi ke Energy untuk mencari vaksin penawar dari sampel patogen, yaitu R19. Saat penyerangan, seluruh tentara yang diperintahkan Kolonel Black berhasil dihabisi oleh dua monster itu. We no longer have... Captain Evans. Karena rencananya gagal, Kolonel memerintahkan untuk mengevakuasi warga kota dan mengerahkan seluruh kekuatan tempur darat untuk menyerang George dan serigala itu, menghancurkan para pasukan militer. Belum selesai dengan dua hewan ini, datang lagi makhluk besar dari sungai. Itu adalah buaya yang tadi di awal memakan sampel patogen itu juga. Melihat semua serangan yang dilancarkan militer tidak berpengaruh pada tiga monster itu, Davis langsung bergegas ke Energy untuk mengambil vaksin R19. Davis dan Dr. Cat yang sudah sampai di Energy langsung bergegas mencari vaksin tersebut. Dan mereka pun berhasil menemukannya. Namun, sayang, mereka sudah ditunggu oleh Brett dan Claire. Dr. Cat menyembunyikan satu penawar itu sebelum memberikannya pada Claire. Yang kemudian, Claire menembak Davis. Lalu mereka naik ke atap untuk pergi menggunakan helikopter. Namun ketiga monster itu juga sedang memanjat gedung Energy. Dan saat akan menaiki helikopter, muncul George yang langsung mengamuk. Saat akan tertimpa helikopter, Davis yang ternyata masih hidup menyelamatkan Dr. Cat. Come on. Dengan satu penawar yang dibawa oleh Dr. Cat, mereka berencana untuk memberikan itu pada George. Dan untungnya, Claire muncul tepat waktu. Setelah mengalihkan perhatiannya, Davis memanggil George, dan Dr. Cat memasukkan penawar itu ke dalam tas Claire, yang kemudian membuat George memakan Claire.
Karena gedungnya akan roboh, Davis dan Dr. Cat terpaksa menggunakan helikopter yang sudah rusak untuk bisa selamat. Dan mereka berhasil. I got you. Dari reruntuhan itu, muncul George yang sudah kembali jinak. Lalu Davis menyuruh Cat untuk meminta bantuan Russell menghentikan pengebomannya, sementara dia akan melawan 2 monster lainnya bersama George. Dengan satu pukulan, George membuat buaya itu terpongkeng dan Davis memancing si serigala untuk menyerangnya, dan berhasil membuat si buaya yang sudah bangun mematahkan leher si serigala. Kemudian buaya itu mengejar Davis. Saat akan dimakan, George membantunya dengan melawan buaya itu. Namun, buaya itu terlalu kuat, sampai dia bisa melempar George dengan ekornya, dan George tertusuk batang besi. Davis lalu masuk ke helikopter di dekatnya dan menembaki buaya itu. Namun itu tidak berpengaruh. Sampai saat dia akan dimakan, George dengan sebuah batang besi runcing menusuk mata si buaya sampai tembus ke bawah, dan buaya itu pun mati. Kolonel Blake yang melihat buaya itu mati membatalkan misi pengebomannya. Sementara George yang sekarat pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di sebelah Davis. George? Tapi Son of a bitch! Pretending to be dead at a time like this? it's a prank. George masih hidup. Setelah bercanda sebentar, Davis akan mencarikan rumah baru untuk George. Tamat.